Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Di balik besarnya nama Muhammadiyah, tentu ada sosok karyawan Muhammadiyah yang memberikan kontribusi dalam keberlangsungan dakwah Muhammadiyah di berbagai bidang. Pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sosok Supan, salah satu karyawan Muhammadiyah yang sudah mengabdi selama 33 tahun di Muhammadiyah. Bagaimana sosoknya? Simak berikut profil selengkapnya. Nama Supan mungkin tidak asing lagi bagi para karyawan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengenal dirinya di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Pria kelahiran Yogyakarta 8 Juli 1961 ini menjadi karyawan yang memiliki pengabdian sudah hampir 33 tahun. Ia mulai mengenyam pendidikan agama, mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. Tamat sekolah, dirinya sempat mengikuti sang kakak untuk kerja dalam pembangunan masjid, sempat mengajar madrasah Baitus Salam di daerah Gempol Kemayoran, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan di MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pegawai office boy. Masuk di Jakarta tahun 1983. Waktu itu saya sempat ikut kakak dan sempat karena ngisi kegiatan di Jakarta itu saya bantu pembangunan Masjid Baitus Salam di Kemayoran. Saya juga sempat jadi tukang aduk. Suatu saat kami pernah melamar di PT Angkasa Pura. Yang paling menggelikan adalah ketika saya melampirkan ijazah itu, ada pegawainya mengatakan, nah ini ijazahnya ke jurusan akhirat semua kan itu. Itu yang menjadi satu catatan yang tidak terlupakan. Lantas ikut, tetapi belum, karena yang dibutuhkan hanya sedikit sehingga kami belum berkesempatan. Akhirnya perjalanan kami sempat juga ngajar madrasah di Kemayoran, Gempol di madrasah Baitus Salam. Berikutnya setelah itu ada lowongan penerimaan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Waktu itu saya ikut mendaftar dan ikut tes tertulis, wawancara itu waktu itu dinyatakan lulus. Tetapi akhirnya saya tidak masuk karena alasan ada satu hal di penyakit, sehingga waktu itu saya telusuri, saya minta tanya kepada waktu itu dokter Muaz gitu ya. Sebenarnya saya sakit apa? Kalau memang ada penyakit kan saya harus berobat biar tidak ada kendala dalam mencari pekerjaan. Nah, ternyata penyakitnya tidak penyakit yang mengkhawatirkan, hanya waktu itu semacam alergi. Akhirnya karena memang juga yang diperlukan sangat sedikit, di waktu itu di rumah sakit hanya sekitar 57, sementara yang mendaftarkan sekian ratus orang. Sehingga saya ketika menghadap Pak Dr. Muaz, terus ketemu Pak Rahman, beliau adalah kepala bagian di rumah sakit Islam waktu itu. Saya diarahkan, dipanggil di ruangan beliau, mau nggak kalau membantu di PKU. PKU di kantornya di kantor PP ini, dulu masih bangunan zaman Belanda. PKU yang waktu itu ketuanya Bapak Dr. Kusnadi, sekretarisnya Pak Hajid Harnawi Dagda, dan kepala eksekutifnya Bapak Ahsan Rifai. Saya diterima di situ, bantu saya karena ruangan juga kecil dan memang karyawannya sedikit. Saya tiap hari datang pagi membersihkan ruangan, ngepel dan seterusnya ya, kalau ada rapat-rapat melayani rapat. Terus saya juga antar surat ke sana kemari gitu ya. Intinya menjadi OB-nya di PKU lah waktu itu ya.
dan juga menerima surat-surat masuk dan ngantar surat keluar. Sempat mendapatkan panggilan dari pimpinan salah satu persero di bidang konstruksi pembangunan dan kontraktor. Kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dirinya ditawarkan untuk mengelola pekerjaan di Kalimantan, namun orang tua tidak mengizinkan Supan untuk kerja melintasi Pulau Jawa. Hingga akhirnya dirinya diajak oleh Bambang Sumaryanto untuk membantu di Majelis Pendidikan dan Pembelajaran di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta, dan ditugaskan sebagai karyawan di bidang pendataan. Dirinya yang cekatan dan kinerja yang bagus di mata pimpinan, akhirnya Supan sering direkomendasikan untuk diberikan amanah pekerjaan di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mulai dari bagian sekretariat lantai 2 pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 5 tahun, hingga sekarang dirinya dipercaya menjadi Kepala Sekretariat Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. SOT Supan. Manis dan pahitnya pekerjaan selama mengabdi di pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah dirasakan, dan pria kelahiran Yogyakarta ini harus rela setiap pagi dari rumahnya di Bekasi menuju kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta selama hampir 33 tahun. Supan sendiri memiliki istri bernama Siti Wardiah dan 1 orang anak perempuan bernama Indah Nurlaili Rahmawati yang masih duduk di bangku kuliah. Sebagai Kepala Sekretariat Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia selalu datang ke kantor untuk memantau pekerjaan para karyawan staf Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar terarah sesuai sebagaimana mestinya. 1984 itu, saya menuju ke Cawang, bawa lamaran, ketemu beliau, dan ya dinyatakan waktu wawancara sekilas, saya diterimalah ya, dengan posisi di administrasi. Kebetulan PT Amarta Karya itu memenangkan tender pembangunan gedung buku terpadu di Bantar Gebang, di Ciketing sana. Saya dilibatkan dalam proyek itu, saya sebagai administrasi lapangan yang tiap hari waktu itu ngurusi tenaga lepas itu ya, tenaga lepas yang ratusan ya tenaga kerja itu. Singkat cerita, di PT Amarta Karya ini kan kurang lebih 1 tahun lebih 3 bulanan selesai. PT Amarta Karya waktu itu menangkan tender untuk mengerjakan pekerjaan di Kalimantan Timur kalau nggak salah. Saya ditawari oleh pimpinan cabang Pak Insinyur Haji Halik, tetapi setelah waktu itu saya pamit sama ibu saya waktu mengatakan, "Mbok, nggak usah jauh-jauh, jangan nyebrang segoro," kan gitu ya. Intinya jangan jauh-jauh yang harus melintasi laut dan seterusnya. Ya, saya mendengarkan ibu saya. Akhirnya dari situ saya karena teman-teman di sini sebelum waktu DPKU kan teman-teman banyak yang di sini. Saya yang mondar-mandir dari Kemayoran ke sini, terus suatu saat Pak Bambang Sumaryanto membisikin saya, "Mas Supan, mau nggak bantu-bantu di Mapendapu?" Dulu Mapendapu, Majelis Pendidikan Majelis Pendidikan itu kan digabung, dasar dan menengah dan tinggi itu dulu di sini kantornya. Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Saya harus ngerjakan apa Pak Yanto? Pak Supan nanti khusus mengerjakan pendataan. Tapi waktu itu kan masih manual semua ya, masih manual pakai mesin yang celak-celak itu ya. Pendataan sekolah-sekolah dan madrasah se-Indonesia. Walaupun memang sampai hari ini pendataan itu ya belum tuntas sebenarnya, karena susah juga pendataan ternyata untuk kevalitannya. Habis itu di Mapendapu, terus waktu itu ada muktamar di Jakarta kalau nggak salah tahun 1985-90 itu beliau ketuanya Pak Sutrisno Modam. Salah satu wakil ketua ya, salah satu ketua PP. Saya juga diminta membantu di sekretariat di lantai 2.
yang sekarang Pak Zainuddin kepala ya, dulu Pak Hasan Rifai. Saya di lantai 2 itu dulu diamanahi untuk bagian rumah tangga dan humas. Waktu itu ketua PP-nya Pak Amin Rais, dan sempat ketika sedang gencar-gencarnya reformasi itu setelah itu ya sampai bertahan berapa lama itu masih di humas dan rumah tangga. Setelah itu di sekretariat itu sekitar mungkin ya ada 5 tahunan. Terus ada penempatan karyawan-karyawan majelis lembaga itu kekurangan tenaga atau kekurangan personil, sehingga kami waktu itu diminta untuk ditempatkan membantu di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah hingga sampai katakanlah ya selesai Purna Bakti yang waktu itu di usia 58 di waktu itu pas ya 58 itu karena ada penambahan perpanjangan ya itu oleh periode Pak Abdul Mukti itu hingga ya sampai selesai Purna Bakti, katakanlah masa kalau di kerennya ya pensiun gitu ya kalau di pemerintahan. Sehingga waktu itu saya pas ada acara rakor di Malang, di Hotel Malang milik UMM, saya lapor kepada Allahummayarham Prof. Baidowi dan juga Bapak Sungkowo yang sekarang ini menggantikan atau posisi Prof. Baidowi yang telah pulang ke rahmatullah. Saya waktu itu menghaturkan terima kasih yang selama ini kami sudah dibina, diarahkan, dan betul-betul beliau sangat telaten lah dengan kami staf ini, hingga beliau waktu itu jawaban Allahummayarham Prof. Baidowi ya nggak apa-apa secara administrasi pensiun silahkan diselesaikan, tetapi ya marilah kita masih sama-sama untuk membantu di majelis pendidikan ya hingga sampai saat inilah kan gitu ya. Mudah-mudahan ya tidak lama lagi, artinya ya paling lama ya muktamar lah nanti kita pindah haluan dalam tetap pengabdian. Ya saya kira pertama kami setelah mengabdi di Muhammadiyah itu merasa aman, nyaman, dan artinya insya Allah dua-duanya dapat, ma'isyahnya dapat, dunia dapat, akhirat dapat, harapan kita, dan ada juga ketenangan tersendiri. Karena kalau kerja di luar, katakanlah di luar sana ya, mungkin katakanlah di PT atau ini kan waktu kita kejar-kejar terus. Bahkan kita mungkin mau istirahat sholat saja harus tepat juga kan. Di sini sebenarnya banyak kelapangan, banyak kelonggaran. Yang penting komitmen kita, tanggung jawab kita kepada katakanlah ya tugas-tugas yang diamanahkan kepada karyawan, kepada saya itu. Di akhir masa baktinya di Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dirinya berharap para pengurus Dikdasmen maupun karyawan semakin maju dan berkemajuan dalam mengembangkan pendidikan dasar dan menengah, sebab menurutnya tantangan ke depan Majelis Dikdasmen sangat berat. Supan menambahkan Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen diharapkan bisa mengantarkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu di tanah air. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.